tua saya, ada adik saya, dan banyak orang. Saya lihatin kok badan saya lagi tiduran di pada ngapain ya? Saya lihatin ada yang nangis, ada yang bermudar mandir, ada yang sibuk-sibuk. Satu jangan itu badan saya diangkat ke pemandian. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Sutowijoyo. Saya juga nggak nunggu siapa-siapa, nggak ditegur apa sih. Saya kok gue dimandiin ya gitu. Saya liatin terus sampai terus semua. Bahkan mereka ngomong kan, ya terus dibungkus, dikapanin terus selesai sampai digotong lagi dibawa ke masjid. Belok kanan ke Jalan Sutowijoyo. Kurung batang terus dibawa gitu ke makam. Saya lihat sampai ke makam. Sampai ke makam. Terus sampai ke makam, saya lihat jasad saya itu diturunin. Kalau bang. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Dr. Wandi. Dari Ustadz gitu ya, bahwa orang yang meninggal itu memang melihat siapa-siapa yang membantu dia gitu. Itu keterangannya seperti itu. Dia mendengar pembicaraan apa yang dibicarain orang-orang yang membantu. Tapi di situ saya emang apapun yang diomongin, apapun orang siapa saya ingat banget gitu. Sampai saya turun gitu, terus dimiringin, terus diajanin kan. Sampai saya tuh ditutup bambu kan, pada tempat itu kadang ya, kalau yang ini kadang-kadang papan, kadang bambu gitu. Itu anehnya, walaupun saya ditutup bambu, kok cuma saya heran doang, kok kelihatan gitu. Dan yang nguruk tuh sambil ngomong saya dengar. Sampai ada yang bilang gini, gantian gitu di atas ini, saya dengar. Belok kanan ke Jalan Dr. Wandi. Terus ke Jalan Kan kalau capek gantian gitu ya dari tugasnya gitu. Terus saya dengar, semua saya dengar. Selesai itu mereka tahlil lah istilahnya gitu, doa di atas. Itu saya dengar. Semua saya perhatiin, kayak gini. Selesai semua kan mereka pulang. Ya kan? Satu pulang. Begitu pulang, saya loh kok sepi ya gitu. Pada kemana ya? Saya masih belum sadar. Kok jangan? Kok sepi? Begitu sepi, nih mohon maaf ya, kita kan itu putih semua. Itu putih semua. Saya astagfirullah, baru sadar. Astagfirullah, udah mati dong gitu saya di sana. Langsung keringat dingin. Nah di sana saya berontak ini nih, cuman nggak kebuka gitu. Saya nggak terima kalau saya udah mati. Pada waktu itu nggak terima, saya nggak terima. Langsung saya berusaha keras untuk bangun. Nah di sana begitu saya kagetin begini bangun, saya duduk di sana. Begitu duduk di sini saya bangun dari tidur. Di sini bangun dulu. Begitu bangun, baru saya basah semua, ya keringat dingin semua dan perasaan saya udah nggak jelas. Perasaan apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa macam-macam. Dan saya lihat isi saya tidur di sebelah saya itu ya santai aja. Itu ya mohon maaf ini ya gitu. Saya langsung meluk istri. Saya peluk sekenceng-kencengnya karena rasa takut yang luar biasa. Sampai istri kapan sih gitu kan logikanya kan. Saya terus sampai iya pokoknya saya peluk terus entah berapa lama gitu ya. Dan kondisi ketakutan. Dan itu sampai 3 hari rasa takut itu masih ada. Rasa takut masih ada. Gitu. Ternyata begini luar biasanya ya, yang namanya kematian. Itu berarti luar biasa. Hal yang kita sayang, yang kita cari, yang kita usahakan. Itu nggak ada apa-apa yang kita bawa. Kata kita bawa. Itu luar biasa itu. Itu ya hal yang juga sampai itu. Dan ini nyambung dengan pengalaman ketiga gitu. Kalau tadi saya ngontrak, saya nggak usaha. Bukan berarti males, karena setiap saya usaha nggak jalan. Modal habis, dagangan habis. Saya kerja di tempat kerja manapun. Kemudian waktu itu saya kerja konveksi, gitu. Konveksi lagi banyak orderan. Gitu saya masuk pelan-pelan habis, bangkrut.
gitu itu, dan itu 5 item konveksi semuanya kayak gitu. Jadi kayaknya saya sumber kebangkrutan orang sekarang. Wah, kayak bosial ya. Pakai bosial sampai kita malu sendiri gitu. Macam ada kita bosial gitu, jadi ada rasa nggak enak gitu. Gimana kita ya punya keluarga, terus anak yang kecil masih asing kan, yang gede masih ini, saya sempat ya hidup kelaparan gitu. Kalau pagi-pagi itu sarapan minta belimbing tuh sama yang punya kontrakan, karena saya kontrak di area kebun belimbing. Yang punya kontrakan kadang cuma kita rebus nggak pakai apa-apa. Kadang kita pernah tawarin lagi mau telur apaan Pak Ji, ini nih tapi udah mati ya, dengan karena kondisi kan Iya. kita ambil walaupun rasanya ya gak jelas namanya. Kalau setengah diremin gitu sampai kita ya mungkin kalau zaman sekarang namanya makan nasi aking mungkin mal juga enggak kali ya. Saya pernah makan itu, pernah makan gitu. Setelah makan ya alhamdulillah ada yang keluar dari mulut yang muntah-muntah maksudnya gitu. Dan itu setahun setengah saya ngejalanin itu pembuktian gitu, pembuktian bahwa kata guru agama kan Allah akan menanggung rezeki kita, Allah itu menjamin rezeki kita nggak akan mati katanya gitu. Jadi itu adalah pembelajaran bagi saya dalam rangka mencari keyakinan itu. Walaupun umumnya gini, kita kalau nggak kerja nggak punya uang, kalau nggak punya uang nggak makan, kalau nggak makan mati ya. Tapi saya nggak, setahun setengah saya usaha nggak jelas, saya nggak makan tapi saya nggak mati, dan anak saya gemuk gitu. Jadi saking susahnya kayak gitu, saya apa ya bahasanya, kalau bahasa orang kampung itu narik diri gitu. Setelah 300 meter, Dr. Muarsi. Ya Allah, kalau emang begini saya mendingan mati dulu gitu. Mungkin kalau saya mati sekarang mungkin ada yang lebih baik ya. Karena kan kalau saat ini Untuk tetap di jalan Dr. Muarsi. matinya nanti saat saya ngodain ibadah kan lebih parah. Ya Allah, mendingan sekarang aja dah miskin gitu. Sejauh 1,5 kilometer. Makan juga susah kayak gini, anak saya juga kesian, saya mendingan mati aja. Ya Allah, udah itu setengah 6 tuh, nggak lama kan maghrib. Nah saya wudhu, saya sholat maghrib biasa. Selesai sholat maghrib itu hawa dingin datang, saya terasa dingin badan. Saya pakai, biasanya saya emang pakai kaos kutang gitu, kaos dalam terus kaos luar. Kok masih dingin ya, saya pakai kaos yang tangan panjang. Kok masih dingin ya, pakai sweater. Aduh, kok masih dingin aja ya. Terus kemudian saya punya selimut yang agak tebal tuh. Itu badan saya gulung kayak risol gitu, saya tengah saya gulung. Tapi kok masih dingin ya, ini apa gitu. Dinginnya kayak dari dalam gitu, bukan dari luar. Udah kayak gitu saya dingin itu. Kebetulan ruang tamu saya itu disekat sama hordeng, nggak ada pintunya. Nah di ruang dalamnya itu anak saya lagi ngeliat TV gitu. Nah di ruang sananya lagi ditutup pintu tipis, ada orang tua saya juga lagi ngeliat TV, biasa di tengah-tengah gitu, karena saya numpang di rumah itu lah kayak gitu. Itu saya teriak-teriakan manggil anak saya dari dengar. Padahal cuma dibatasi dengan selembar hordeng yang berapa tebalnya itu. Ibu saya cuma dibatasi sama setipis triplek itu baru. Saya manggil. Setelah 300 meter, di bundaran, ambil jalan ke Acara yang lucu gitu. Nah, saya panggil ini saya ada lalu ada suara. Seperti inilah keadaan orang di alam kubur, yang selalu memanggil anak, istri, keluarga dan orang tuanya gitu untuk membantu. Mereka butuh doa, mereka butuh bantuan, mereka butuh teriak mereka setiap hari teriak-teriakan manggilnya, tapi nggak ada yang datang. Saat ini kamu cuma dibatas selembar hordeng tipis dan dari gimana kondisi di alam kubur. Iya benar. Di situ saya tiga hari ya Putri WA mama jemput Putri mak
jemput Putri, saya jemput di rusun mas. Pertama suaminya bawain baju anaknya diranjang, kata saya Putrinya mana, masih di atas mas. Terus bawain baju lagi, saya lihat dari tangga mas, kan lantai 5, dia turun terus jalan gitu. Terus saya digendong sama suaminya di jalan belakang, tapi dia masih sakit, pelan-pelan gitu. Yang saya ikat sekarang ya jalan bongkok dari Setelah kiri menuju Jalan Kutai Timur 4, Jalan Letjen Suprapto. saya bawa mati aja oke sekarang. Terus kata ayahnya gini, jangan kasih itu jangan bilang itu di situ itu rasanya udah gak enak pas orang gimana jalannya bongkok gitu, mungkin ini terus kalau ada kasar begitu Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Kutai Timur 4, Jalan Letjen Suprapto. dalam perut. Saya pikir ini anaknya manja, tau mas, manja, dipaksa bergerak, dipaksa, kasihan anaknya, masa dari habis lahir udah pernah gendong anak. Di Jalan Letjen Suprapto sejauh 1,5 kilometer. Saya tuh nggak pernah percaya kok dia sakit, nggak tahu. Kesel banget sama saya diceritain. Dia masih buka, dia minta maaf bener-bener. Saya kok di rumah tuh nggak bisa, saya harus jalan, saya harus keluar kemana aja, saya nggak bisa di rumah gitu, nggak betah. Selalu nangis, nggak betah di rumah. Ingat aja, inget gitu. Ingat kalau lagi komelin dia. Saya udah ke berobat ke sana aja, nggak bisa hilang saya gitu. Rasa kesel kali. Lebaran, habis hari raya Idul Fitri itu, habis kita maaf-maafan, dia mau diajak sama keluarga saya. Dua hari 3 hari lebaran baru ke rumah. Ini pas harian lebaran dia ke rumah, makanya kiraan nggak enak gitu tentang anak saya. Terus anak saya gini, ya udah ikut ya mak ke Jakarta gitu, ya udah ikut. Saya ke Jakarta Timur, ya udah ikut. Terus pas sampai tengah jalan tiba-tiba adik saya nelfon, ini si Putri pingsan gitu, ini mau dibawa ke rumah sakit Kartika daerah Romawi. Pingsan kenapa? Ya udah cepetan kesini gitu. Saya panik deh, kok tadi dari pingsan. Saya sampai rumah sakit Kartika, dia bilang tuh mak, tadi di motor itu kayak ada yang mau narik, katanya ada malaikat 2. Saya pikir ada istrinya, kata saya gitu. Iya, kayak malaikat mau narik kepala Uti gitu. Si Uti mau gitu. Saya pikir halu gitu. Tapi di Kartika saya dipanggil dokter, katanya ada penyakit yang serius karena di rumah sakit itu nggak ada alat, harus dibawa ke rumah sakit besar. Suruh tunggu, pas ditunggu-tunggu akhirnya anak saya dioper ke rumah sakit RSDM Cipto Mangunkusumo. Nah pas di situ jelang 1 hari 2 hari di situ ternyata penyakitnya udah kelihatan. Ternyata anak saya tuh punya TB perut katanya, banyak cairan kotor di dalam perutnya gitu. Terus saya bilang ini mau dioperasi, Bu, harus dioperasi. Kemarin kan dia disesar dong, sakit. Ya udah saya tanda tangan, saya pasang.
Maupun
resikonya apa. Sejak dia di rumah sakit itu lakinya nggak jenguk, keluarganya satu pun nggak jenguk. Emang sih kalau kata dia, kalau kata keluarganya, salahnya di saya, kenapa saya nggak ngabarin? Karena saya posisi nggak boleh mana saya. Mama nggak usah ngabarin Putri di rumah sakit. Coba mama bikin status aja, mama kan bertemu sama keluarganya. Gitu saya bikin. Emang pada ngelihat status saya lagi di rumah sakit, cuman
Mas.